Good morning, class. How you doing? I hope everyone is doing well. Today, you are going to learn about filling out a form in English. Jadi, hari ini kalian akan belajar tentang mengisi formulir dalam bahasa Inggris. It is expected by the end of the lesson you are able to filling out forms correctly in English. Jadi, di akhir pelajaran diharapkan kalian bisa mengisi formulir dengan benar dalam bahasa Inggris. So let's go. These are some forms that you are going to learn in 3 meetings. Ini adalah beberapa formulir yang akan kalian pelajari dalam 3 pertemuan ke depan. So for today's class, we will focus on departure card. Have you ever seen this form before? Jadi, untuk kelas hari ini kita akan fokus pada formulir keberangkatan. Jadi, apakah ada yang pernah melihat formulir ini sebelumnya? Yeah, you will find such form in international airport or on plane. Jadi, kamu akan sering melihat formulir seperti ini, ya, di bandara ataupun di dalam pesawat. Ya. Jadi jika kalian traveling ke luar negeri, kalian akan sering menemukan formulir semacam ini ya. Dan ini berbahasa Inggris. Ya. Nah, bayangkan ketika kalian di pesawat akan take off, akan tinggal landas. Jadi kamu diberikan formulir seperti ini oleh pramugari dan penting punya pengetahuan bahasa Inggris atau bisa bahasa Inggris karena semakin cepat kalian mengisi formulir ini, semakin cepat juga kalian bisa relax menikmati penerbangan sehingga penerbangan kalian nyaman gitu ya. Nah, disinilah kalian akan berlatih agar terbiasa nanti. So now listen to a story. Nah, sekarang saya akan berikan situasi ya, cerita. Okay. Jadi, one day you won a super duper quiz. Suatu hari kamu memenangkan kuis super duper. You luckily got a ticket for 1 week holiday. Kamu beruntung mendapatkan sebuah tiket liburan seminggu. To where? Kemana kira-kira? Ada yang tahu kira-kira kemana? To India. Senang sekali ya kalau dapat tiket pesawat ke India ya. Nah, it is Sunday, August 5th, 2020. Jadi anggap hari ini adalah hari Minggu, 5 Agustus 2020. You are going to fly with AirAsia. The flight number is AK1212. Jadi nomor penerbangannya adalah AK1212. You will arrive in Indira Gandhi International Airport, New Delhi. Jadi pesawat kalian akan mendarat di Indira Gandhi International Airport di New Delhi. You will stay here for a week in Dasa Prakash Hotel in Agra. Jadi hotel ditanggung juga menginap di Dasa Prakash Hotel di Agra. Masih ingat Agra itu ikon tempat wisatanya seperti apa? Ada yang tahu enggak? Agra. Iya. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Jadi Taj Mahal itu terkenal di India dan letaknya di Agra. Jadi kalau kalian menginap di Dasa Prakash Hotel, kamu akan bisa jalan-jalan ke Taj Mahal gitu ya. So this is your passport. Anggap ini adalah kalian bernama Yogi Akbar Ermansyah. Jadi ini adalah paspor kalian, anggap seperti itu ya. Yogi Akbar Ermansyah. Jadi walaupun kalian perempuan,
Jadi anggap saja kalian sebagai Yogi Akbar Hermansyah. Oke, supaya seragam semua. So before you fill this out, let's discuss first. Jadi sebelum Anda mengisi formulir ini, mari kita diskusikan dulu satu persatu ya. Number 1, name. Name is as in passport, leave one box blank after every part of the name or initial. Jadi Anda tulis nama sesuai dengan paspor ya. Jadi sesuai dengan paspor yang saya berikan. Jadi cara pengisiannya adalah Anda tinggalkan satu box kosong untuk sebagai spasi. Jadi jika Anda menulis langsung di situ di form itu, setiap penggalan nama itu harus ada spasi dan spasi itu ditandai dengan box yang kosong. Jadi tinggalkan satu box kosong untuk spasi. Sex, jenis kelamin, tinggal centang. Nationality, kebangsaan. Country of residence, negara tempat tinggal. Date of birth, tanggal lahir. So now pay attention to the letters D, D, M, M, Y, Y. Jadi ketika Anda mengisi tanggal lahir, Anda mesti perhatikan format yang diinginkan di formulir ini. Yang diinginkan adalah D, D, M, M, Y, Y. D stands for day atau hari. Jadi day itu adalah hari, day, singkatan dari day. M stands for month. Jadi M itu adalah singkatan dari bulan. Y stands for year atau tahun. Jadi you should write down date of birth as the pattern expected. Ya, jadi Anda mesti menulis tanggal lahir sesuai dengan format yang diinginkan, ya. For example, contoh misalkan, you was born in January 10th, 1999. Anda lahir tanggal 10 Januari tahun 1999. Ya, misalkan seperti itu. Jadi caranya kamu menulis adalah DD for 10, MM for 01, YY for 99, ya. Jadi Anda menulisnya seperti ini. 100199. Jadi ada 6 kotak di situ, jadi pas 6 kotak ya. Oke. For number 6, number 7, you don't need to fill that out. Jadi tidak perlu Anda isi karena itu khusus untuk orang India yang mengisi. Jika Anda orang India. Kemudian 8, passport number, nomor paspor. 9, date of issue, tanggal pengeluaran paspor. Ingat juga formatnya DDMMYY. 10, date of boarding, DDMMYY. Jadi tanggal terbang. Flight number, nomor penerbangan. 12, port of final destination, airport tujuan akhir. Nah, maksudnya apa ini airport tujuan akhir? Bandara tujuan akhir. Nah, misalkan kalian berangkat dari Bandara Ngurah Rai menuju Kuala Lumpur International Airport, misalkan tujuan Anda ke Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, jika satu kali terbang Anda tidak singgah kemana-mana, langsung mendarat di Kuala Lumpur, maka tujuan akhir airport Anda adalah Kuala Lumpur International Airport. Jadi bandara tujuan akhirnya adalah Kuala Lumpur International Airport. Nah, jika kasusnya seperti ini, contoh lain. Example, you fly to India, but beforehand transit in Singapore. Jadi, kamu ingin terbang ke India, tetapi pesawat transit dulu di Singapura.
Oke, misalkan Anda berangkat dari Ngurah Rai International Airport, Indonesia, Bali. Jadi Anda terbang, sebelum ke India, pesawat Anda transit di Singapura, Changi Airport. Ya. Kemudian, beberapa waktu kemudian, lanjutkan perjalanan ke Bangalore Airport, India. Nah, dalam kasus seperti ini, mana yang disebut sebagai airport tujuan akhir? Apakah Ngurah Rai Airport, Changi Airport, atau Bangalore Airport? Ya, dalam kasus ini, port of final destination is Bangalore Airport. Ya, jadi walaupun kamu sudah sempat singgah ke Changi, itu bukan final destination, bukan tujuan akhir. Ya, lanjut, next. Occupation, pekerjaan. Jadi silakan ditulis, anggap itu di posisi kalian, ya. 14, address in India. Jadi alamat di India. 15, telephone number. 16, you don't need to fill that out. Tidak perlu ditulis karena hanya untuk orang India saja. To be filled in by Indians only. Ya, tidak perlu ditulis, tidak perlu diisi. Next, 17, purpose of visit, tujuan kedatangan. Tujuan kamu datang ke India, apa tujuannya? Banyak pilihan di sini, apakah untuk bisnis, transit, official, employment, education, leisure, or holiday, dan lain-lain. Silakan dicentang di situ. Ya. Signature of passenger, tanda tangan. Sedangkan yang terakhir, immigration stamp tidak perlu diisi ya. Itu khusus untuk petugas imigrasi. So now, that's all about my explanation. I think you are ready to fill this form right away. You can fill that out based on the story. So you have to look back the story, you have to look back the passport, yeah, so that you can fill that out correctly. Okay, that's all for today. Thank you for listening. Bye bye.